Ada pertanyaan seperti ini. Selamat malam, Dad. Saya semalam sebelum tidur itu mendengarkan ulang rekaman VSS minggu kemarin. Dan setelah tadi pagi ketika bangun, pikiran saya tiba-tiba berfokus ke sebuah pernyataan Dad tentang representasi dan partner kerja Tuhan di bumi ini. Seketika itu, ketika saya terus memfokuskan pikiran saya untuk memikirkan hal tersebut, Tuhan kembali mengarahkan saya untuk tertuju kepada peristiwa Gibeon, di mana Yosua menghentikan matahari di tempatnya sampai mereka memenangkan pertempuran tersebut. Kemudian lagi, saya diingatkan tentang kisah Filipus yang dibawa oleh Roh berada di tempat lain setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia. Juga Adam di Taman Eden yang bertugas untuk merawat taman yang luasnya 2 negara. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita di masa depan akan bisa seperti yang dialami oleh Yosua, Adam, dan yang lainnya, bergerak dalam dimensi roh yang lebih dahsyat dari apa yang mereka alami? Bisakah diberikan contoh konkretnya? Kita akan seperti apa nantinya? Demikian, terima kasih. Iya. Jadi kalau pertanyaannya apakah kehidupan kita di depan akan bisa seperti yang dialami oleh Yosua, Adam dan lainnya, jawabannya adalah harus. Bukan cuma bisa atau tidak, tapi harus. Itu yang normalnya. Ya, itu yang normalnya. Kehidupan normal orang percaya adalah kehidupan yang dibangun dalam keilahian. Bahkan saya boleh tegaskan kepada saudara, sejak kebangkitan Kristus dari antara orang mati, sejak dia dipermuliakan di sebelah kanan Bapa dan dia berfungsi menjadi imam besar buat kita, sejak Roh Kudus dicurahkan, kita ini sebagai ciptaan baru, kita ini adalah versi yang lebih baik dari Adam sebelum kejatuhannya dalam dosa. Ya, kita ini adalah versi yang lebih baik dari Adam sebelum kejatuhannya dalam dosa. Misalkan saya kasih contoh ya. Di dalam Alkitab diceritakan sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam itu berjalan bersama dengan Tuhan, berfellowship dengan Tuhan, berjalan di taman yang sejuk. Sementara kalau kita lewat kematian, kebangkitan dan dipermuliakannya Kristus, kita ini mengalami Tuhan hidup di dalam kita. Jadi bukan lagi kita ini hanya berfellowship dengan Tuhan, gandeng tangan, kagak. Itu sih indah. Tapi ini lebih dahsyat karena Tuhan hidup di dalam diri kita. Tuhan tinggal di dalam kita. Ini lebih dahsyat. Ya. Alkitab menuliskan Adam itu adalah roh yang hidup. Sementara kalau Kristus itu disebutnya apa? Roh yang menghidupkan. Nah, kabar baiknya adalah kita ini mewarisi roh Kristus. Jadi kalau Alkitab bilang Kristus itu roh yang menghidupkan, nah roh yang menghidupkan itu sekarang tinggal di dalam kita. Jadi kita ini adalah pribadi yang memanifestasikan roh yang menghidupkan itu. Bukan cuma sekedar kita ini menjadi makhluk yang hidup. Makanya kita ini sebagai orang percaya itu adalah hasil upgrading. Hasil peningkatan dari apa yang Adam pernah terima sebelum kejatuhannya dalam dosa. Jadi sewajarnya kita pun nanti akan berfungsi dengan lebih maksimal, lebih hebat daripada Adam. Ya, kurang lebihnya gini. Adam dibandingkan Yesus lebih hebat Yesus. Nah, sementara Yesus sendiri berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang aku pernah lakukan. Loh, coba bayangin. Dahsyat toh? Kalau saudara tanya, wujud konkretnya nanti seperti apa dalam hidup sehari-hari? Ada banyak wujud konkret. Seperti misalkan contoh, ketika saudara mungkin mendapati kondisi fisikmu kurang sehat. Saudara bisa mulai berkata-kata pada tubuhmu dan memastikan memberi perintah untuk tubuhmu itu jadi sehat dan terus hidup dalam kesehatan. Sama seperti Kristus tidak pernah sakit, saudara juga tidak perlu sakit. Setuju ya?
Amin ya. Nah, contoh yang lain lagi. Saudara bisa memiliki cukup otoritas untuk memberi perintah hujan berhenti. Kalau di musim panas, saudara punya cukup otoritas untuk memerintahkan datangnya hujan. Gitu. Jadi ini baru tadi sore kalau nggak salah saya itu ada dapat artikel yang menceritakan ada satu desa di Sumatera sana waktu banjir semua kena kena banjir dan tanah longsor. Semua kampung di sekitar desa itu sudah kelelep. Tapi desa ini tidak mengalami banjir sedikit pun juga. Kalau ada air yang mulai mendekat itu seperti kayak yang melipir doang gitu. Cuman lewat doang tapi tidak sampai masuk dalam desa. Nah, waktu ditanya, kok bisa seperti ini? Ya, penduduk desanya bilang, kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Dari sini kita bisa lihat, loh coba, jemaat yang belum pernah terhubung dengan kebenaran yang kita miliki saja. Ketika mereka berdoa dengan sehati, Tuhan jawab. Apalagi kita yang sudah menikmati berbagai penyingkapan pewahyuan firman. Harusnya lebih banyak lagi kisah spektakuler yang kita akan alami. Setuju ya, amin ya. Haleluya. Makin banyak peristiwa spektakuler. Nah, kalau saudara tanya, itu Filipus membaptis sida-sida Ethiopia. Tahu-tahu kok bisa ada di tempat lain. Kita nanti mungkin nggak ya seperti itu ya? Mungkin saja. Kenapa tidak? Saya bisa berharap tahu-tahu nanti begitu kita selesai, saya tutup laptop saya, tahu-tahu langsung salaman dengan Pak Freddy. Tahu-tahu ada di Lampung. Ya, keren kan? Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Pokoknya kita itu harus membangun pikiran yang supernatural. Supaya kita ini tidak terbatasi oleh hal-hal lahiriah, hal-hal manusiawi yang ada di sekitar kita. Karena suka tidak suka saudara harus paham ini. Ya, iblis dan sistem dunia ini itu sedang terus melakukan segala cara untuk membuat kita ini selalu hidup berdasarkan logika manusiawi. Nah, padahal Tuhan kasih kita pikiran diperbaharui dengan firman supaya kita mewarisi pikiran Kristus. Dan supaya dalam pikiran kita itu ada kandungan dimensi supernaturalnya. Nah, istilahnya kita memiliki pikiran yang supernatural. Gitu. Tak peduli apapun yang aku alami ya. Aku bangun pikiran supernatural. Ku jadikan firman-Nya terngiang-ngiang. Gitu saudara. Dengan kita punya pikiran yang supernatural, firman terus terngiang-ngiang, kita akan selalu menikmati realitas sorga dalam hidup sehari-hari kita. Setuju ya? Amin ya. Haleluya. Saya berdoa kehidupan sehari-hari saudara itu akan betul-betul terus diselimuti dengan realita hadirat Tuhan. Sehingga engkau akan bisa menyadari apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau akan bisa balikkan itu dengan kuasa firman, dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga hal-hal supernatural menjadi porsi dan bagian hidupmu setiap hari. Engkau akan selalu punya sebuah kesaksian yang bisa engkau ceritakan dan engkau akan bersyukur karena pekerjaan tangan Tuhan dalam hidupmu yang terus terjadi, terus berlaku dalam dirimu. Aku deklarasikan dalam nama Yesus, selalu ada kesadaran akan realita Tuhan dalam pikiran dan hatimu. Dan itulah yang menjadi penghubung, memastikan engkau mengalami peristiwa-peristiwa supernatural. Setiap perkataan, deklarasi, pernyataan firman yang keluar dari mulutmu penuh dengan keilahian, penuh dengan perkara supernatural. Terjadilah atasmu, terjadi dalam dirimu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Haleluya.